Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 dengan saya Mufidah Sari dan rekan saya Arniko Nurhasana. Saya Naila Putih Marbau. Kami akan mewawancarai pemilik usaha warung pecak yang berada di Kecamatan Sebalai, Kabupaten Batubara. Simak video kami ya. Baik, di sini kami sudah bersama pemilik warung ayam pecak. Izin ya Kak untuk mewawancarai usaha warung pecak Kakak. Boleh. Dengan Kakak siapa Kak kalau boleh tahu? Nama Kakak Mutiara Salsabila Fitri Sagala, tapi bisa dipanggil Kak Salsa. Baik, sebelumnya Kak, saya ingin bertanya apa alasan Kakak memilih usaha ayam pecak ini? Tujuan untuk membuka usaha itu umumnya untuk mendapatkan keuntungan finansial, menciptakan kemandirian finansial, serta menciptakan lapangan pekerjaan. Selain itu juga mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita. Oke, itu aja sih. Jadi menu apa saja sih yang ada di warung ayam pecak ini, Kak? Untuk menu utama sudah pasti nasi, makanan pokok, nasi ayam pecak, nasi ayam penyet, ada juga jenis ikan kayak ikan lele, ikan nila. Terus menu sampingannya ada juga nasi goreng, mie goreng, sama snack-snacknya juga. Jadi Kak, kalau ayam pecak ini biasanya dihargai dengan harga berapa ya Kak? Untuk menu utamanya nasi ayam pecak itu ada di harga 15.000, tapi untuk menu sampingan itu kayak nasi goreng, mie goreng itu di harga 12.000, dan harga yang paling mahal itu menu nasi nila bakar harganya 27.000. Untuk harga termurah di sini nasi telur. Oke, untuk menu paket hematnya tadi ya. Untuk paket hematnya itu di hari-hari tertentu, misalnya di hari Jumat. Hari Jumat itu ada promo bundling makan dan minuman, misalnya nasi ayam pecak dan teh manis dingin. Untuk harga normalnya itu ada di harga 20.000, tapi khusus hari Jumat nasi ayam pecak plus teh manis dingin itu promonya hanya 17.000. Tanya, Kakak mempromosikan warung ayam pecak ini melalui sosial media atau hanya dengan spanduk yang dipasang di depan aja gitu Kak? Untuk promosi yang pertama ada dari spanduk, yang kedua karena ini era digital kita pasti udah pakai promosi di sosial media di beberapa platform kayak Facebook dan Instagram. Promosi itu dijadwalkan setiap harinya. Di hari ketika kita buka, kita pasang pemberitahuan kita buka jam segini gitu kan. Pokoknya itu harus konsisten jamnya untuk untuk pemberitahuan ke orang jam berapa mulai buka dan jam berapa mulai tutup. Nggak hanya itu, tapi juga kayak ada promo apa aja atau progresnya menu-menu baru setiap harinya diupdate di platform yang kita buat. Kak, selain tempat untuk promosi, apakah media sosial ini bisa untuk pemesanan secara online? Ya tentu bisa, karena kan di media sosial sekarang udah ada fitur direct message ya, DM, dan kakak juga mencantumkan nomor HP di situ. Ada kontak person yang bisa dihubungi kayak nomor WA. Jadi mereka bisa langsung chat dari Instagram, Facebook, atau WA yang terhubung. Jadi mereka bisa pesan delivery juga. Kak, kalau misalnya kakak belanja kebutuhan di warung ini ada langganan atau berpindah-pindah tempat belanjanya? Jadi untuk belanja bahan atau alat-alat yang diperlukan di usaha ini itu memang ada beberapa tempat. Tapi
belanjanya juga masih di sekitar sini aja, kayak belanja sayuran itu ada satu tempat, untuk belanja lauk pauk kayak ayam, ikan dan lain-lain juga ada tempat tertentu, sama kayak plastik packing dan sebagainya juga ada di grosir gitu. Tapi tetap aja kita survei. Di sini kan tempat jualan tuh nggak cuma satu, dengan menjual jualan yang sama. Jadi kita survei mana harga termurah untuk mendapatkan keuntungan, seperti prinsip ekonomi lah. Okay. Biasanya dalam sehari itu bisa berapa porsi yang dihasilkan gitu? Untuk penjualan porsinya itu tiap harinya pasti beda-beda. Tapi setelah dirata-ratakan, 1 bulan itu paling tidak perharinya itu mencapai 120 sampai 130 porsi untuk makanan. Jadi Kak, berapa sih modal awal untuk membuka usaha ini? Apakah dari uang sendiri atau pinjaman? Nah, untuk modal awal membuka usaha ini itu mencakup biaya sewa, alat, dan bahan. Itu diperkirakan di angka 60 juta. Nah, untuk modalnya itu ada modal sendiri dan ada pinjaman, tapi nggak pinjaman dari bank. Kakak pinjaman ke orang tua, jadi nggak ada tanggungan bunga tuh. Jadi Kak, awal buka usaha ini modal untuk membeli perlengkapannya kira-kira habis berapa ya Kak? Untuk perlengkapan itu di 30 juta. Untuk sewa per tahunnya itu 20 juta, dan untuk bahan-bahan makanan sama lain-lainnya itu ada di angka sekitar 10 juta. Biasanya Kak, untuk pembelian bahan baku setiap bulan itu sekitar berapa? Bisa kira-kiranya bisa di angka 12 juta. Berapa gaji karyawan di sini, dan apakah ada bonus atau tambahan upah untuk karyawan? Untuk per bulannya gaji karyawan keseluruhan, bukan per orang ya, itu ada di angka 7 juta. Untuk upah dan bonus itu ada, tapi angkanya berbeda. Kayak dia tuh tergantung berapa penjualan yang udah melewati target. Jadi itu ada bonus tersendiri untuk karyawan-karyawan. Untuk pengeluaran rutinnya seperti listrik, air, atau internet gitu kira-kira habis di angka berapa ya Kak? Untuk listrik itu per bulannya mencapai pengeluarannya itu 800.000. Kebetulan kita pakai token listrik. Kalau air per bulannya 25.000 pakai air pump. Nah, kalau internet itu 330.000 untuk biaya wifi. Jadi Kak, kira-kira berapa omset yang dihasilkan dari per hari atau per bulan dari warung ayam pecah ini? Untuk omset per harinya itu dirata-ratakan di angka 1.500.000. Untuk per bulannya mencapai angka 45 juta. Baik, terima kasih ya Kak sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Oke, sama-sama. Semoga wawancara ini bermanfaat untuk kalian ataupun orang banyak. Oke, semangat terus kuliahnya. Sekian. This dreams like cherry blossoms blooming in the mountains.